Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ma'rufah Karisma Putri, NIM 040403211122. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode dakwah Nabi Muhammad SAW. Metode dakwah merupakan upaya seseorang dalam rangka memengaruhi atau mengajak seseorang atau maddu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Pada hakikatnya, metode pendidikan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW merupakan cara Nabi menyampaikan dakwanya kepada para sahabat. Di zaman Nabi yang belum dikenal dengan teori-teori komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan ataupun syariat, maka yang dibahas dalam penjelasan ini mengenai metode dakwah Nabi Muhammad SAW dalam mengajarkan kepada sahabatnya maupun umatnya dalam perspektif hadis, sehingga membentuk teori dalam komunikasi dakwah. Hadis yang digambarkan ulama hadis sebagai semua hal yang didasarkan pada hidup Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Beliau adalah penjabaran dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Al-Quran. Ini dapat dipahami karena tugas Rasulullah SAW adalah menjelaskan cara serta mengaplikasikan ajaran-ajaran Al-Quran baik secara teoritis maupun praktis. Adapun macam-macam metode dakwah. Yang pertama yaitu metode dakwah ala Rasulullah, yaitu dengan metode mau'idhah hasanah. Yang kedua yaitu metode al-hikmah. Yang ketiga yaitu metode pembentukan dan penamaan kader. Dan yang terakhir yaitu metode penyeruan juru dakwah ke berbagai daerah. Yang pertama yaitu dakwah mau'idhah hasanah. Dakwah mau'idhah hasanah harus mengandung unsur nasihat yang dapat menyejukkan hati, nasihat yang tidak mengandung kecaman dan makian, membuat orang jerah mendengarnya. Yang kedua yaitu metode dakwah al-hikmah. Memperlakukan seseorang dengan kondisinya. Dalam Al-Sa'di, hendaknya kegiatan dakwah baik kepada sesama muslim atau kepada orang kafir menyeru ke jalan yang lurus, serta berisi ilmu yang bermanfaat dan amal soleh dengan cara hikmah, yakni sesuai dengan keadaan dan pemahaman seseorang dan derajat kepatuhannya. Yang ketiga yaitu metode dakwah dengan pengajaran yang terhadap proses dalam membentuk karakter seseorang sangat diperlukan dalam pendidikan. Tidak mesti lalu menghasilkan dengan cara yang instan. Dalam teknik pengajarannya, Rasulullah SAW mengajarkan satu persatu syariat hingga para sahabat paham secara mendalam, secara definisi dan aplikasi nilai dari satu syariat tersebut, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan mereka. Yang keempat yaitu metode dakwah bi'al lisan dan bi'al hal. Dakwah bil lisan adalah dakwah yang menekankan usaha dan kegiatannya pada kegiatan lisan, secara seperti ceramah, pidato, dan diskusi. Dan dakwah bil hal adalah yang menekankan pada usaha dan kegiatannya pada perbuatan atau karya nyata. Para hadirin yang berbahagia,
Keteladanan Rasulullah dengan akhlaknya yang ia miliki telah mengajarkan pendidikan yang sangatlah banyak kepada umatnya, seperti dalam menyampaikan ajaran Tuhan atau syariat Islam dengan berbagai cara. Ia gunakan seperti cara yang melihat kondisi madud dengan menyampaikan dakwah yang lembut, santun, atau disebut dengan metode mau'idhah hasanah. Dengan memberikan permisalan-permisalan dalam persoalan yang dibahas. Proses tanya jawab pun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dengan cara yang dilakukan pada zamannya, bisa kita gunakan di masa ini, yang bisa kita sebut dengan metode-metode untuk mengajak, ataupun juga metode untuk menyiarkan syariat dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW menghasilkan didikan yang berkarakter kuat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.